Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu minta tolong untuk ketua kelas membaca doa. Ya, silakan ketua kelasnya. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Baik. Udah makan belum? Sudah, bagus ya, semuanya sudah sarapan. Sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu akan absen dulu. Kelas 8-2. Ya. Aditya Pratama, Arfan Maulana, Alia, Antika, Ayu, Dimas, Elisa, Fitri, Jepri, Karisma, Komang Angel, Arif, izin sakit. Suratnya ada enggak? Ada. Di grup ya? Ya, nanti kirimkan ke Ibu ya. Arfiansyah, Fikri Zainuri, Meilandri, Rafif, Rangga, Rifki Amrullah, Siti Aisyah, Steven, Wilandra, Windy Asika. Windy izin juga. Ada apa ini Windy? Kepergian. Yola Monica. Yola Monica izin juga. Yudi Agung. Yudi. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin mengkondisikan kalian. Bajunya silahkan dimasukkan kalau ada yang belum rapi. Dasinya dibenerin, yang miring-miring. Ya, rompinya. Kenapa ini ada yang pakai rompi, ada yang tidak? Yang nggak pakai rompi kenapa ini, Fikri? Rompinya kemana? Hilang. Nanti beli lagi ya. Nah, jadi sebelum kita belajar hari ini, Ibu ada ice breaking nih. Semuanya silahkan berdiri. Nah, nanti ada ice breaking, ada video, silahkan diikutin ya nak ya. Ayo. Ikutin Gipan. Ya. Seperti gerakan menghapus papan tulis. Ayo. Ayo semuanya, semuanya. Ayo. Wow. Ayo jam, melompat, melompat. Ya. Oke. Nih ya, udah semangat untuk belajar hari ini? Udah semangat ya karena udah ice breaking. Oke.
Di sini Ibu mau nanya nih ya, ada yang masih ingat nggak pelajaran sama minggu yang lalu? Ayo, belajar apa kita? Organ reproduksi manusia. Iya betul. Organ reproduksi manusia itu ada untuk laki-laki dan perempuan. Sekarang Ibu mau tanya, organ reproduksi perempuan itu apa aja? Ada yang ingat? Boleh angkat tangan? Ya. Ovarium, uterus, dan tuba fallopi. Iya, ada 3 nih temannya menyebutin ya, dari banyaknya organ. Ada ovarium, uterus, dan tuba fallopi. Iya, betul. Ada 3, pintar ya, masih ingat kalian. Nah, sekarang Ibu tanya, tadi organnya ada 3, kemudian laki-laki juga punya organnya. Sekarang Ibu pengen tanya nih, kalian punya saudara perempuan? Iya, pernah melihat seorang ibu itu hamil? Iya, misalnya bibi kalian lagi hamil ya, atau misalnya ibu kalian lagi hamil, ya. Pernah nggak kalian berpikir bahwa gimana sih caranya kalau ibu itu bisa hamil? Ayo, gimana caranya seorang ibu dapat hamil? Kalau ada ibu berarti ada perempuan. Kalau ada perempuan berarti ada laki-laki. Ya, selain ada perempuan sama laki-laki, apalagi tuh? Ayo apa? Kalau perempuan punya sel apa? Sel? Sel telur, iya betul Wilandra, pintar. Tepuk tangan dulu untuk Wilandra, nak. Iya bagus. Kalau perempuan punya sel telur, berarti laki-laki punya Iya betul, laki-laki punya sperma dan perempuan punya sel telur. Bagus ya Wilandra, masih ingat dia. Perempuan punya sel telur. Nah, kemudian di sini Ibu tanya, ada nggak kepercayaan dan praktik budaya masyarakat saat kehamilan di suatu daerah? Misalnya gini, misalnya kalau misalnya ibu waktu itu pernah hamil ya, dibilangin sama tetangga kayak gini, Bu, nggak boleh minum es banyak-banyak, agak bayinya besar, kayak gitu. Pernah nggak kalian dengar kayak gitu? Pernah. Selain minum es banyak-banyak, apalagi yang nggak boleh tuh di suatu daerah? Ya, Rifki apa? Apa? Nggak boleh apa? Tidak boleh potong kuku saat malam hari. Oh iya, nggak boleh potong kuku di malam hari. Bener nggak? Pernah dengar nggak? Ibu hamil nggak boleh potong kuku malam hari. Kenapa tuh? Ada yang tahu nggak alasannya? Kenapa? Nanti kita bahas ya alasannya, ada alasan ilmiahnya atau tidak, atau itu hanya sekedar mitos ya. Nanti itu kita bahas ya. Kemudian ada lagi nggak kepercayaan budaya yang lainnya selain potong kuku sama minum es banyak-banyak? Ibu hamil nggak boleh apa lagi? Nggak boleh marah-marah, katanya ibu hamil nggak boleh marah-marah. Ibu hamil suka marah-marah ya? Kalian sering mendapati ibu hamil marah-marah? Iya, nanti itu ada alasan ilmiahnya ya, apakah itu mitos atau tidak ya. Nanti kita akan bahas. Nah, di sini ada yang namanya sel telur dan sperma. Nah, sini ditunjuk ya. Ini sel telur, kemudian ini sperma. Kita bahas fertilisasi adalah proses penyatuan dua sel gamet. Nah, yang kata kalian tadi, ada yang dari laki-laki dan ada yang perempuan. Kalau satu aja nggak bisa, ya. Di sini ada tujuan pembelajaran, ada 2. Yang pertama, melalui kegiatan studi kasus, nanti kalian ada mengamati video, nanti Ibu tampilkan. Peserta didik mampu menganalisis permasalahan seperti dampak dan solusi pada kehamilan ektopik. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi bersama-sama dengan kelompok kalian, peserta didik mampu menjelaskan tahapan fertilisasi dengan tepat. Jadi ada 2 nih yang akan dicapai di pembelajaran hari ini ya. Semoga tercapai semuanya ya setelah kita belajar pada hari ini. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Submaterinya pada fertilisasi dan kehamilan. Iya, betul. Nah, ada yang tahu ini siapa? Ayo. Yang galak nonton komedi atau dangdut? Siapa ini?
Denny? Denny Cagur. Betul nggak ini Denny Cagur? Iya betul, Denny Cagur. Ini istrinya ya. Itu juga sama aja istrinya. Nah, di sini kita amati video dulu ya. Sempat kemarin itu hamil tes swab, terus pas dicek lagi ternyata hamil. Jadi ada hamil di luar kandungan. Jadi si janinnya itu malah di saluran yang ada di rahim. Jadi harus dia macam-macam sih bisa nggak ngerasain sakit, cuman ya kayak rasa positif kan buat meyakinkan sedikit sakit. Ternyata pas di USG nggak kelihatan, pas di USG yang ke dalam baru terlihat ternyata ada seorang yang Oke, jadi tadi ada istri seorang public figure. Istrinya siapa? Denny? Denny Cagur. Tadi katanya hamil apa? Di luar? Iya, hamil di luar kandungan. Emang bisa hamil di luar kandungan? Bisa nggak ya? Nanti akan kita bahas. Nah, sekarang kalian lihat di gambar ini ya. Untuk dapat memecahkan masalah persoalan tersebut, kalian lihat gambar ini. Ada gambar 1 dan gambar 2. Ada gambar calon dedek bayinya nggak? Ada. Ya, gambar calon dedek bayi ini dinamakan dengan fetus. Nah, tulisannya gini, fetus. Ya. Fetus ini adalah penyebutan untuk calon si kecil, ya, calon si bayi berumur 8 minggu, 8 tahun. Udah jadi anak-anak 8 tahun ya. Berarti 8 minggu setelah apa? Setelah pembuahan. Jadi setelah pembuahan dinyatakan hamil, pembuahan nih, pembuahan. Yang namanya pembuahan berarti ada pertemuan antara sperma dengan sel telur. Setelah terjadi pembuahan, umur 8 minggu, tespek nih, hamil. Nah, itu dinamakan dengan fetus. Umur 8 minggu sampai dengan kelahiran itu fetus ya. Kembali lagi di gambar 1 dan gambar 2. Ada 2 gambar. Kalau kalian lihat di gambar 1, itu dedek bayinya berada di mana? Iya, fetusnya berada di tengah atau di rahim atau di uterus namanya ya. Memang tempat seharusnya di situ di rahim ya. Sedangkan di gambar yang kedua, si fetusnya berada di mana? Iya, di luar, di saluran. Yang kata teman kalian tadi, kata Alia tadi bilang tuba falopi. Ini adalah tuba falopi, ya. Nih, si fetusnya berada di tuba falopi. Bisa nggak dia membesar di sini? Bisa nggak berkembang? Enggak, yang betul. Bisa apa enggak? Bisa? Bisa apa enggak? Ya, kita belajar dulu. Nanti untuk memecahkan masalah persoalan tersebut, silahkan kalian diskusi bersama dengan kelompok kalian. Silahkan bentuk kelompoknya menjadi 4 kelompok. Silahkan diatur kursinya, mejanya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, tolong nak. Dan kelompok 4. Oke, kelompok 4.
Ada yang nggak bawa buku paket? Oh, kalian bawa. Nih, tambahan untuk yang nggak bawa. Silakan buka buku paket masing-masing. Yang nggak bawa sini, Ibu tambahin. Ada buku. Itu nak, udah nak. Silakan dibuka LKPD-nya. Silakan dibuka LKPD-nya. Halo. Hai. Oke, LKPD-nya sudah Ibu bagikan di kelompok masing-masing. Kalian lihat di halaman pertama. Semuanya silakan dilihat LKPD-nya. Oke, di halaman pertama itu ada tujuan pembelajaran, kemudian petunjuk ya. Silakan dibaca petunjuknya di situ. Kerjakan LKPD secara berkelompok. Ada enggak? Ada, silakan. Ada 4 petunjuknya, silakan dibaca ya. Setelah kalian baca petunjuknya, kalian isi kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, anggotanya siapa-siapa, itu silakan ditulis. Di situ sudah ada formatnya. Tulis nama lengkap ya nak ya, biar ibu mudah nanti untuk menilainya. Kemudian, udah ditulis belum nama kelompoknya? Ayo silakan ditulis dulu nak. Nih di halaman pertama ini ada format nama kelompok, silakan ditulis. Gimana? Udah? Nanti berbagi, ada yang nulis, ada yang baca buku paket. Sudah selesai? Oke, sambil kalian menulis, buka di halaman kedua, lembar kedua. Di lembar kedua itu ada skenario masalah atau studi kasus. Itu sama kayak yang video yang Ibu tampilkan tadi. Barcode-nya bisa kalian scan pakai HP kalian ya. Selain scan barcode, kalian juga bisa buka buku paket untuk memecahkan masalah siapa? Istrinya siapa? Iya, betul. Masalahnya Denny, istrinya Denny Cagur. Kemudian di halaman selanjutnya, silakan kalian buka di halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya itu ada apa? Ada apa yo? Kok pada diam? Ada pertanyaan. Ada 3 soalnya. Silakan kalian kerjakan. Kalau ada yang nggak paham boleh ditanyakan ke Ibu. Untuk buku paket itu bisa kalian buka halaman 41. Halaman 41. Ya, tentang kehamilan. Silakan dikerjakan ya. Kalau dia nggak paham boleh tanya ke Ibu.
Kalau kalian lihat di sini ada dua gambar ya, semuanya perhatikan. Ada gambar 1 dan gambar 2. Kalau gambar 1 fetusnya letaknya di mana? Di tengah, iya, atau di uterus atau di rahim lah ya, kita nyebutnya rahim ya. Sedangkan gambar yang 2 berada di tuba falopi ya, tuba falopi. Nah, di sini kalian disuruh jawab soal nih pertanyaan nomor 1. Berdasarkan gambar 2, di manakah letak fetus menempel? Nih di mana nih? Tuba falopi, berarti jawab. Nih. Terus di sini ada, setelah kalian jawab tuba falopi, ada pertanyaan lanjutan. Mengapa permasalahan tersebut dapat terjadi? Kalian cari kenapa bisa terjadi, ya. Boleh buka buku Google, boleh juga buka buku. Boleh baca buku paketnya. Lengkap kan? Masing-masing punya buku paket. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, paham. Kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3. Bentar ya anaknya. Gimana? Mau tanya apa? Kelompok 3. Oh, kalian jawab nomor 3. Iya, boleh. Kalian jawab nomor 3. Ini silahkan ditulis di sini nomor 3 ya. Boleh lihat di buku paket, boleh lihat Google ya. Berarti ini di sini, Bu. Ya, betul. Nanti kalau misalnya kelompok lain maju, bertanya juga boleh ya. Gimana? Permisi, Nak. Ya, ini jelaskan dampak buruk dari kehamilan ektopik. Permasalahannya kan kehamilan ektopik. Ya, coba buka HP-nya mana? Tulis. Ya, ini apa pertanyaannya? Ya. Ya, jelaskan dampak dari permasalahan ektopik. Apa? Boleh. Silakan buka HP-nya ya, boleh buka sumber informasi di HP, boleh juga buka buku paket. Ini aja, cari aja di sini langsung. Jelaskan dampak kehamilan ektopik. Ini, pakai voice juga bisa loh itu. Ini, dampak. Iya. Kehamilan ektopik. Apa? Ya, bentar lagi istirahat. Ya, isoma jam 12. Kenapa? Iya, betul. Nah, itu betul. Ada kan lengkap.
Apa kelompok 4? Apa Fikri? Ya, boleh. Mana? Yang kalian udah kerjakan ya? Ya, langsung aja di LKPD, nggak apa-apa ditulis. Kan ini punya kelompok kalian. Nggak apa-apa. LKPD-nya boleh langsung ditulis di LKPD, jangan di buku ya. Iya. Paham? Tahu. Bagus. Kelompok 4 udah paham. Ayo kelompok 4 hampir selesai. Kelompok 1 ada kesulitan nggak? Nggak. Gimana? Nggak jadi. Regina, kenapa? Kelompok 3 ada yang mau ditanyakan, nak? Nggak tahu? Bagian mana yang nggak tahu? Nih, Bu ajarin. Iya, betul. Ayo tulis. Ayo. Ayo tulis. Ya nggak apa-apa, tulis aja. Ini kan jelaskan tahapan fertilisasi normal pada manusia dengan tepat. Jelaskan tahapannya dimulai dari apa. Berarti yang pertama dimulai dari apa? Ovulasi. Setelah ovulasi apa? Sel telurnya pindah ke tuba falopi. Iya. Nah, itu tahapannya. Ditulis di sini. Ayo, tulislah. Ayo, waktunya 3 menit lagi. Ayo dicari. Kelompok berapa yang kesusahan? Ya, kenapa? Kelompok 1. Apa? Bisa nggak kehamilan ektopik dilanjutkan? Coba dicari. Bisa nggak? Bisakah kehamilan ektopik dilanjutkan? Ayo, kira-kira bisa apa enggak kalau misalnya dia tumbuh di bukan tempatnya? Nggak bisa. Nah, iya, kenapa? Cari alasannya kenapa tidak bisa. Betul. Ya, cari aja. Wong sempit kok. No, bisa juga sempit ya. Iya, karena kan bentuknya saluran. Dia kecil ya, sedangkan di rahim dia bisa membesar. Membesar dan mengecil, bisa dia menyesuaikan. Arvin kenapa? Arvin gak enak badan? Kenapa? Jangan lesu lah. Ayo semangat, waktunya sedikit lagi. Ya, tidak bisa. Alasannya kenapa tidak bisa ya? Cari. Di buku ada, di buku, baca bukunya. Arvin, baca bukunya, nak. Halaman 40 berapa? 1. 41, Vin. Buka, Vin. 41, Vin.
Sudah selesai belum? Sudah. Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 3 sudah belum, Nak? Belum. Kelompok 4? Berarti 3 kelompok lagi yang belum. Ini nah gini. Nah, kayak gini. Ada lagi yang sulit? Udah. Ini yang pertama udah. Infeksi atau peradangan. Iya, boleh. Di manakah seharusnya fetus berkembang? Di mana? Di uterus. Kalau lihat gambarnya uterus yang mana? Yang di? Ya, di tengah. Apa nama dari kehamilan tersebut? Apa namanya? Apa namanya, Dimas? Ayo. Namanya kehamilan apa? Apa? Ayo lihat gambarnya. Namanya kehamilan apa? Ektopik. Iya betul. Kehamilan ektopik. Ektopik pakai O bukan U ya. Ya, ektopik. Bisa nggak dilanjutkan kehamilannya kira-kira? Enggak. Kenapa? Ini karena nyangkut. Nyangkut di mana? Si fetusnya nyangkut. Iya. Ya boleh karena nyangkut. Ya, fetusnya nyangkut di saluran. Boleh. Nanti kita bahas. Sudah belum? Waktunya 3 menit lagi ya. Ini udah. Nah, ini udah kelompok 2 bagus. Apa? Sudah, ya, sudah. Ya, nanti kalau pas diskusi ya. Halo. Hai. Halo. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. 4? Sudah. Bagus, aman ya. Oke, sekarang waktunya presentasi. Silakan kelompok siapa yang bersedia maju duluan? Kelompok 1 boleh. Ayo. Semua anggotanya maju, nah, ayo maju. Ya. Semua anggota kelompok maju hadap ke teman. Iya. Regina kenapa di belakang aja? Perhatikan ya. Perkenalkan, nama saya Elisa Nur Aini. Satu, berdasarkan gambar Kelompok mana dulu? dari kelompok 1. Perkenalan dulu anggotanya siapa saja. Nama anggota Dimas Pratama, Yudi Anggung Saputra, Muhammad Arfiansa, Regina Anggraini, Antika, Elisa Nur Aini. Satu, berdasarkan gambar dinamakan letak fetus menempel
Jawaban tuba falopi. Mengapa permasalahan tersebut dapat terjadi? Jawab, abnormal pertumbuhan janin, infeksi atau peradangan, di mana seharusnya fetus berkembang. Jawab, uterus. Apa nama dari kehamilan tersebut? Jawab, kehamilan ektopik. Apakah kehamilan dapat dilanjutkan? Jawab, tidak bisa. Tuliskan alasan yang mendasari kehamilan dapat atau tidak dapat dilanjutkan. Tidak dapat dilanjutkan karena bukan tempatnya di tuba falopi, tapi di rahim. Sekarang perhatikan semuanya. Ada gambar 1 dan gambar 2. Nah, gambar 2 di mana di bagian Tuba falopi. lihat gambarnya. Ya betul. Sama enggak atau ada jawaban yang berbeda? Pertanyaan selanjutnya. Manakah seharusnya fetus berkembang? Bagian rahim dan rahim. Kelompok 4 mungkin? Ya boleh kelompok 4. Ya. Cara untuk mengobati kehamilan. Ayo kelompok 1 diskusi. Ada enggak? Ada. Oh ada katanya. Kita dengerin ya. Semuanya dengerin. Beda laparoskopis prosedur ini merupakan tindakan untuk mengevakuasi perdarahan yang terjadi di dalam ronggang perut atau ronggang punggul dengan sayap kecil untuk memasukkan kamera dan alat laparoskop menyembuhkan cenderung lebih cepat dibandingkan prosedur bedah konvensional. Jadi ada caranya dengan bedah laparoskopi atau dengan operasi sederhana. Gimana kelompok 4? Ditanyakan nak kelompok 4 belum? Kelompok 4 sudah. Gimana? Lanjutkan. Ayo. Pertanyaan nomor 2. Ya. Kelompok berapa yang bersedia nomor 2? Oh, kelompok 2, boleh. Kelompok 2, nomor 2. Ya, perkenalan dulu Angel dari kelompok. Semuanya perhatikan ya. Perkenalkan, saya dari kelompok 2, nama anggota Komang Angel, Alia Retno, Rangga Gusti, Jeprim Anyansa, Muhammad Melandri. Apakah masalah tersebut berdampak buruk pada ibu? Iya. Jelaskan dampak buruk dari permasalahan tersebut. Kegagalan kehamilan, pendarahan internal yang parah dan mengancam jiwa, kerusakan pada tuba falopi, dan gangguan kesuburan di masa depan. Jelaskan solusi pemecahan masalah tersebut berdasarkan hasil diskusi kelompok. Berfokus pada penanganan masalah teknis selama prosedur dan manajemen komplikasi pasca operasi seperti masalah pencahayaan atau kualitas gambar, kebocoran gas, dan penanganan rasa sakit.
Ada yang mau nanya nggak? Nah, tadi kelompok 2 menjawab nomor 2. Apa masalah tersebut berdampak buruk pada ibu? Tadi jawabannya? Iya. Jadi berdampak buruk nggak bagi ibu? Ya, karena seharusnya di rahim dia tumbuhnya di bagian ya di saluran di luar rahimnya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan boleh silahkan ditutup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian perhatikan ya. Di sini ibu ingin memberi penguatan. Halo. Perhatikan gambar di depan. Jadi yang betul gambar 1 apa gambar 2? Gambar 1, iya betul ya. Tadi masih ada yang bingung gambar 1 atau gambar 2 yang betul. Jadi yang betul adalah gambar 1. Seharusnya fetus berada di rahim atau uterus, bukan di tuba fallopi. Tuba fallopi bentuknya seperti saluran, jadi nggak bisa. Tadi ada yang jawab kelompok 1, Bu, nggak bisa sih dedek bayi itu tumbuh di saluran karena sempit ya. Ya enggak, karena semakin bulan bayi itu semakin besar ya. Kalau tumbuhnya tidak di tempatnya ya tidak bisa. Silakan perhatikan di sini ada video. Proses pembuatan ini biasanya terjadi di saluran tubal fallopi, yaitu saluran penghubung antara rahim dengan ovulis atau tempat di mana sebelum diproduksi. Setelah terjadi pembuatan, embrio akan menetap sementara di tubal fallopi kurang lebih 3 hari sebelum menuju ke rahim. Di rahim itulah embrio akan Tadi dari jalan ya. Nah, ke bagian ya, di bagian kaki. Sekarang lanjut nomor 3. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Kelompok berapa yang bersedia maju? Biar kedengaran suaranya. Siapa yang bersedia jadi moderator? Rifki ya? Rifki boleh? Rifki. Sabu. Saya dari kelompok 3. Nama anggota udah belum? Saya dari kelompok 3. Nama anggota Rifki Amrullah, Rafif Al-Fali, Seven Julio, Aditya Pratama, Siti Aisyah, Ayu Cantrimas. Jelaskan tahapan fertilisasi normal pada manusia dengan tepat.
Satu, ovulasi. Sel telur berpindah ke saluran tubuh Falopi. Meningkatnya hormon setelah sel telur meninggalkan fol- foli- folikel folikel dalam ovarium, kemudian berkembang menjadi korpus. Korpus Sini ya. Nanti dilanjutkan sama Ayu. uterum. Korpus menghasilkan hormon progesteron yang bertugas menebalkan lapisan dinding rahim. Kalau ada satu saja sperma yang berhasil terjadi fertilisasi sampai di saluran tubuh Falopi dan menerobos masuk dalam sel telur, proses pembuahan bisa terjadi. Sel telur akan mengalami perubahan sehingga tak ada sperma lain yang dapat masuk. Implantasi perpindahan sel telur yang sudah dibuang ke rahim. Follikel berkembang selama 9 bulan 10 hari kelahiran. Yang pertama apa tahapannya? Ovulasi. Sel telur berpindah ke saluran tubuh Falopi. Setelah spermanya bertemu dengan telur, dia berkembang Sel telur iya, sel telurnya dari tubuh ke tubuh Falopi. Ada lagi nggak kelompok lainnya yang mau bertanya? Silahkan ditanyakan ke temannya. Moderatornya tadi siapa? Lain ada yang mau bertanya nggak? Ketawa aja, ketawa. Kelompok yang lain ada yang mau bertanya tidak? Oh, teman-teman yang lainnya dengarkan dia ngomong apa? Ayo. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya. Untuk nomor 3, halo, silakan duduk ke tempat masing-masing. Duduk dulu. Oke, untuk nomor 3 kita membahas tentang apa? Tahapan fertilisasi. Nah, kalian lihat di depan ada gambar ataupun video tahapan fertilisasi. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Pak Bagus. Jika sekarang kalian sedang belajar materi sistem reproduksi pada manusia, pastinya kalian pernah mendengar istilah fertilisasi atau dikenal dengan pembuahan. Pertanyaannya, bagaimana proses pembuahan bisa terjadi pada tubuh manusia? Tapi kita akan bahas. Sebelum proses pembuahan berlangsung, harus terjadi ovulasi terlebih dahulu. Ovulasi yaitu keluarnya simbol dari ovarium atau disebut dengan idotelur. Yang normalnya terjadi ovulasi di proses pembuahan berlangsung. Ya. Nah, kalian lihat ada sel telur, yang ini sel telur, kemudian ada sperma. Ya. Kalau kalian lihat
Si sperma yang mengejar sel telur atau sel telur yang mengejar sperma? Iya. Sperma yang mengejar sel telur. Sperma yang datang ke bagian tuba falopi. Iya. Jadi cowok yang nembak cewek, bukan cewek nembak cowok ya. Kalau kita cowok nembak cewek apa cewek nembak cowok? Cowok nembak cewek. Iya. Kalau di sistem reproduksi kayak gitu juga ya. Si sperma yang datang ke si sel telur, sedangkan sel telur menunggu di bagian apa? Tuba? Ya betul, tuba falopi. Lihatlah di sini videonya kalau kalian amati. Nah, sel telur berada di tuba falopi dan terlalu menjelang umur sel telur. Lihatlah dia ya, si sperma ini datang, dia berjalan dari depan sini ke saluran sel telur mencari si sel telur, ya, ke saluran tuba falopi. Dia nanti datang ke sini, nak. Tuba falopi hanya 24 jam saja. Sehingga apabila tidak ada sperma yang membuangnya, maka ia akan mati dan kehamilan akan terjadi. Setelah sel telur meninggalkan polika dalam ovarium kemudian berkembang menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron yang bertugas menyebabkan lapisan dinding dengan nutrisi dan aliran darah sehingga siap sebagai rumah bagi sel telur yang sudah dibuat. Jika sperma dihasilkan sekali dalam ejakulasi, sesaat setelah sperma masuk pada mulut laki, sperma bergerak menuju laki untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dijual. Jadi jika sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup di KPI telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di dalam hidup telur. Sperma kemudian Ayo, yang masuk 2 apa 1? Kemudian Kita lihat lah. 1 yang tembus. Dan telur yang sudah mengalami pembuahan selama perjalanan yang dijalani zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di dalam rahim, zigot akan menempel pada jenis satu, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Ya, jadi embrio dulu, dia mengalami pembelahan, baru menjadi janin. Adalah perkembangan janin Gitu. setiap bulan. Nah, ini yang kata ibu tadi fetus. Sudah menonton video ini, semoga Menarik ya videonya. Jadi dari ribuan sperma tadi yang masuk berapa, nak? Kalau gitu. Iya, cuma 1 ya. Yang paling kuat, yang paling tangguh, gak terkalahkan. Sama aja kayak kalian ya. Cowok yang paling ganteng gitulah. yang diterima oleh cewek. Biasanya kalian seleksi juga kan sama cowok ya kan? Seleksi enggak? Iya, milih yang pinter, yang baik, sama aja ini kayak reproduksi ya. 1 yang bisa tembus ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan ini. Tadi kan di awal ada yang tanya ya, ada yang bilang, "Bu, di daerah saya kalau hamil nggak boleh minum es, betul nggak?" Katanya bisa bayinya besar. Betul atau tidak? Oke, jadi di sini ada penjelasan ilmiahnya ya. Kalau minum es itu nggak apa-apa, asalkan airnya es campur, es campur. Kalau es campur ya manis, ya. Kalau es campur berarti dia nggak ada kandungan gulanya ya. Ya, sedangkan es campur yang dibilang sama Angel tadi itu manis, ada susunya, ada gulanya. Itu yang menyebabkan bayi menjadi besar. Jadi minum es gak apa-apa, asalkan jangan banyak dan esnya yang 0 kalori, yang bukan pakai gula. Paham ya? Terus tadi siapa tadi ya? Rifki tadi nanya apa Rifki? Kalau malam-malam tadi ibu hamil nggak boleh apa? Iya, nggak boleh potong kuku. Betul nggak? Ada nggak penjelasan ilmiahnya? Ya, sebenarnya nak, kalau misalnya jangankan ibu hamil, kita aja kalau malam-malam potong kuku nggak boleh, itu bukan karena sesuatu, tapi karena takut nanti kepotong ya, karena malam-malam biasanya pencahayaannya kurang ya kan, takut buru-buru. Sedangkan kalau di siang hari terang ya, jadi tidak ada penjelasan ilmiah terkait potong kuku. Kalau minum es tadi ada ya, karena es campur tadi mengandung gula
betul Angel, es campur mengandung gula, jadi nggak boleh banyak-banyak. Iya, gimana? Iya, ini ada di daerah lain. Katanya nggak boleh makan jengkol, bayi yang lahir nanti akan bau ya. Iya, ini ada kepercayaan dan praktik budaya pada masa kehamilan di daerah Karangsari ya. Ini jurnal Ibu cari. Kemudian apa lagi tuh? Makan mie ada nggak di sini? Mengakibatkan rahimnya keluar. Gimana rahim keluar ya? Ya, makan nanas tidak boleh. Karena nanas itu ada kandungan kayak seperti duri-duri gitu kalau kita amati di mikroskop ya. Ya, nanas muda. Iya, kita aja kalau makan nanas itu kan ada rasa gatal-gatalnya tuh kan, ya. Nanti kita cari ya, itu apa namanya ya. Oke, ada yang bisa bacakan kesimpulan untuk hari ini? Kesimpulan? Iya, boleh. Silakan. Ya, Karisma. Tegak, Nak. Ya, Karisma pakai ini, Nak, biar kedengeran suaranya. Kesimpulan, fertilisasi adalah proses penyatuan dua sel gamet yang terdiri dari sel sperma laki-laki dan sel ovum wanita. Proses fertilisasi juga dapat diartikan sebagai proses pembuahan untuk menghasilkan keturunan. Hasil dari proses fertilisasi akan membentuk sel tunggal atau zigot. Selanjutnya, kehamilan ektopik adalah kelainan pada kehamilan yang terjadi ketika hasil pembuahan antara sel telur dengan sperma menempel di luar rahim. Umumnya kehamilan topik terjadi di bagian tubuh falopi. Salah satu solusi untuk mengatasinya adalah bedah laparoskopi. Oke, jadi kata Karisma tadi, kesimpulan pelajaran hari ini kita belajar tentang fertilisasi. Selain belajar fertilisasi, belajar apa lagi? Tentang? Ya, apa Jepri? Kehamilan apa? Kehamilan apa? Kehamilan ibu, iya, kehamilan ibu. Masa bapak ya? Kehamilan ibu apa tadi namanya? Iya Rangga? Ektopik, ya betul. Silakan LKPD-nya dikumpulkan ke depan, perwakilan aja. Kelompoknya di mana? Satu kelompok lagi yang belum. Ini Bu. Ada ini Bu, ada ini. Silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, kita post test ya, waktunya post test. Post test itu kita mengerjakan soal di akhir. Nah, boleh buka HP-nya untuk mengerjakan tugas. Semua buku ditutup, tidak ada yang buka buku ya. Nanti linknya Ibu kasih di grup, chat grup ya. Ini sudah ada? Sudah masuk? Sudah.
Tuh, Rangga, Wilandra, Fikri, Ayu yang sudah gabung. Suaranya dikecilkan aja, nggak apa-apa. Selain lewat link, bisa juga kalian scan barcode ke depan ya, kalau nggak bisa lewat link. Bisa semua? Kenapa? Kenapa, Adit? Iya. Oh, kamu salah link. Coba buka grupnya lagi. Yang ini. Loh, tadi yang ini. Nah, ini bisa. Nah, masukkan nama dulu. Iya. Ini. Banyak kali yang kirim emoticon. Bu, ini terus gimana? Iya, iya. Nanti nunggu nanti Ibu. Tapi aku nggak ada di situ. Ada. Nanti Ibu ke bawahin. Kok itu bisa gitu? Ya, nah ini udah bisa, ya. Sudah gabung semua? Sudah. Ibu mulai kalau sudah gabung. Siapa kirim emoticon banyak-banyak ini? Ini siapa emoticon menguap mengantuk? Ngantuk ya? Oke, kita main game dulu biar nggak ngantuk. Iya, tapi jangan salah, ini game bukan sembarang game. Ya, game kita ada kaitannya sama soal yang udah kita pelajarin tadi ya. Wilandra, peringkat pertama. Ayo. Ini bisa dilihat benar salahnya ya. Ada waktunya. Rangga. Ini ada waktunya loh, Nak. Ya. Ada waktunya itu kan? Ini pilih aja. Ini iklan. Nah, bisa dilanjutkan kalau kayak gitu. Siapa Jeffrey kenapa kamu? Bener gak tapi itu jawabannya? Itu yang hijau itu jumlah benar soal kita. Yang merah yang salah. Andre.
Prosesnya udah besok lagi. Besok lagi. Kok mau lagi? Besok lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Udah ya azannya ya? Ya. Oke, sekarang kita refleksi ya. Oke, refleksi proses pembelajaran hari ini. Waduh, yang menyenangkan yang bagian mana? Main game. Diskusinya seru nggak? Oh, bagian mana yang susah? Ayo, fertilisasi tadi susah nggak? Enggak. Yes, bagus ya, paham semuanya. Oke, ada yang pembelajarannya B aja? Biasa aja atau B aja? Enggak ada. Ayo jujur, mana yang susah biar bisa perbaikan ke depannya buat Ibu. Benar. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk materi selanjutnya itu hari Senin depan ya, ada pelajaran IPA, pelajaran Bu Dwiki. Itu kita akan belajar tentang kelainan pada sistem reproduksi manusia. Tugasnya di rumah silakan kalian baca-baca di halaman 50. Mohon maaf salah, tapi di halaman 43 ya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.